membiasakan berakhlak terpuji sejak dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat MI Krishna. Berjumpa lagi dengan Bu Mai pada pelajaran Akidah Akhlak kelas 2. Anak-anak, sebelum kita awali pembelajaran pada pagi yang cerah ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan juga bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah anak-anak, sudah siapkah kalian menerima pelajaran pada pagi hari ini? Kalau sudah siap, kalian bisa buka buku Akidah Akhlak halaman 43. Bab 4, berakhlak terpuji 1. Membiasakan diri berakhlak terpuji itu harus dilaksanakan sejak dini. Perlu kalian ketahui, berakhlak terpuji dalam istilah akidah akhlak ya, akhlak terpuji itu disebut juga dengan akhlak mahmudah. Bu Mai ulangi, akhlak terpuji disebut juga dengan akhlak mahmudah. Sebaliknya, orang yang memiliki akhlak tercela itu disebut juga dengan akhlak madhmumah. Kita sebagai orang muslim ya yang memiliki akhlak terpuji itu harus membiasakan diri sejak dini. Nah, pada pelajaran 4 ini kita akan belajar mengenai apa saja yang dimaksud dengan akhlak terpuji. Bisa kalian lihat, yaitu A. Syukur nikmat halaman 46. Bu, apa itu syukur nikmat? Syukur, orang yang memiliki syukur ya, syukur nikmat terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya syukur itu artinya adalah berterima kasih. Sedangkan nikmat artinya pemberian Allah yang menyenangkan. Bu Mai ulangi, nikmat berarti pemberian Allah yang menyenangkan. Lah, syukur nikmat itu adalah berterima kasih atas pemberian Allah yang menyenangkan. Lah, di sini disebutkan syukur nikmat itu ada beberapa macam anak-anak. Bisa kalian lihat halaman 48. Ada beberapa nikmat Allah yang diberikan kepada manusia, di antaranya adalah nikmat jasmani, yang kedua nikmat rohani, yang ketiga nikmat rezeki. Bu Mai jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah nikmat jasmani. Manusia itu adalah makhluk Allah yang paling baik dan yang paling sempurna. Lah, kesempurnaan itu bisa dilihat dari apa? Allah memberikan kita 2 mata, Allah memberikan kita 2 kaki, Allah memberikan kita 1 mulut, dan Allah memberikan kita 2 tangan. Subhanallah anak-anak, banyak karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Lah, lalu bagaimana cara kita mensyukurinya? Lah, ini dengan kaki kita dapat berjalan, kita dapat mengikuti sholat berjamaah di masjid. Dengan berjalan kita menggunakan kaki. Baiklah anak-anak. Lah, contoh ketika kalian melihat ada seseorang yang tidak memiliki kaki atau cacat. Bagaimana jika tidak mempunyai kaki? Tentu akan banyak mendapatkan kesulitan. Lah, kesempurnaan badan yang harus kita syukuri. Lah, cara mensyukurinya dengan jalan di tempat yang baik. Contohnya tadi, kita pergi ke masjid atau musola untuk melaksanakan ibadah sholat. Baik anak-anak, mensyukuri nikmat jasmani yang kedua yaitu Allah memberikan kita hidung. Apa gunanya hidung? Hidung digunakan untuk bernafas, menghirup udara segar. Hidung digunakan untuk mencium bau-bauan. Jadi mensyukuri hidung dengan merawat kebersihannya.
Terus selanjutnya kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan 2 telinga. Lah, tugasnya apa? Telinga itu digunakan untuk apa anak-anak? Kita mempunyai telinga untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan nasihat orang tua dan guru ataupun kicauan burung. Jadi bersyukurlah dengan pemberian Allah itu dengan cara merawat kebersihan telinga dan mendengarkan hal-hal yang baik. Selanjutnya oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan mulut. Ya, dengan mulut kita dapat berbicara. Kita dapat berbicara dengan hal-hal yang baik, yaitu contohnya tidak mencela orang lain, ya. Terus kita dapat membaca Al-Quran ataupun ayat-ayat Al-Quran itu menggunakan mulut. Baiklah anak-anak, selanjutnya gunanya mulut untuk apa anak-anak? Untuk makan dan minum. Yang kedua, Bu Mei jelaskan tentang nikmat rohani. Nikmat rohani itu tidak dapat dilihat oleh mata tetapi dapat dirasakan. Nikmat rohani diantaranya kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan akal pikiran, perasaan, kemauan dan juga keinginan. Dengan akal pikiran kalian dapat berpikir, kalian dapat membedakan hal itu benar, hal itu baik ataupun hal itu salah. Dengan perasaan kalian dapat merasakan senang, kalian dapat merasakan sedih. Selanjutnya dengan kemauan yang baik kalian dapat melaksanakan belajar. Selanjutnya berbakti kepada orang tua dan juga berbuat baik kepada sesama. Yang ketiga adalah nikmat rezeki. Allah memberikan nikmat rezeki kepada setiap makhluknya. Rezeki yang diterima manusia itu tidak sama. Ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat rezeki sedikit, ada juga diberikan oleh Allah nikmat rezeki yang banyak. Lah, rezeki itu harus dicari dengan cara yang halal. Berapapun rezeki yang diberikan oleh Allah harus kalian terima dengan senang, yaitu bersyukur kepada Allah dengan cara bagaimana anak-anak? Yaitu berinfak dan bersedekah. Selanjutnya berakhlak terpuji yang kedua adalah hidup sederhana. Siapa di antara kalian yang sudah menerapkan hidup sederhana? Apa loh Bu? Hidup sederhana itu termasuk akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Sederhana itu adalah sikap di tengah-tengah, artinya tidak berlebihan dalam berbuat seperti dalam ucapan, pergaulan, belanja ataupun berpakaian. Dari sini bisa dipahami ya anak-anak. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah berakhlak terpuji orang yang memiliki sikap rendah hati. Apa arti dari rendah hati? Rendah hati itu adalah sikap atau perbuatan yang tidak menyombongkan diri. Jadi kita sebagai insan yang mulia harus menerapkan 3 dari akhlak terpuji yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ayo kita sebutkan anak-anak. Yang pertama adalah kita harus mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensyukurinya? Ketika kalian diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian mengucapkan kalimat alhamdulillah. Selanjutnya yang kedua apa? Yaitu mematuhi perintah. Contohnya berbakti kepada orang tua, selanjutnya menggunakan akal pikiran dengan sebaik-baiknya, terus kalian bersemangat dalam belajar, itu termasuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menjauhi larangannya. Apa saja larangan yang diberikan, larangan yang tidak harus kita lakukan apa saja? Contoh berbohong itu harus kita jauhi. Yang kedua, berkata
kotor. Baiklah anak-anak, yang ketiga cara mensyukuri nikmat Allah yaitu menggunakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Kita menggunakan mata, telinga, hidung, kaki dengan sebaik-baiknya dan kita jaga. Yang kedua adalah kita harus memiliki sikap yaitu hidup sederhana, hidup dengan apa adanya, bukan berlebihan. Yang ketiga adalah kita harus memiliki sikap rendah hati. Baiklah anak-anak, untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi yang sudah Bu Mei sampaikan tadi, bisa kalian buka halaman 52 ya. Di situ ada tugas, manakah pernyataan berikut yang menunjukkan sikap sederhana atau berlebihan? Berilah tanda centang untuk sikap sederhana dan berilah tanda silang untuk sikap berlebihan. Ini. Yang pertama, pernyataan yang pertama, membeli barang sesuai kebutuhan. Itu termasuk sederhana atau berlebihan? Yaitu termasuk sederhana. Beri tanda centang. Oke, kita lanjutkan nomor 2, mengadakan pesta yang mewah. Termasuk apa anak-anak? Termasuk berlebihan. Suka menabung. Sederhana. Yang keempat, berpakaian bersih dan rapi. Termasuk sikap sederhana. Yang kelima, menuntut semua keinginan terpenuhi, yaitu berlebihan. Oke, kita lanjutkan halaman 54. Tugas, bacalah pernyataan berikut. Berilah tanggapan setuju ataupun tidak setuju. Orang yang rendah hati selalu menghargai orang lain. Setuju. Karena rendah hati itu adalah sikap atau perbuatan yang tidak menyombongkan diri. Rendah hati itu sama dengan rendah diri. Setuju. Yang ketiga, membantu teman yang kesulitan. Setuju. Yang bawah, penilaian sikap. Pahami pernyataan berikut dan berilah tanda centang pada kolom berikut dengan benar. Pernyataan nomor 1, baju Fatimah masih bagus. Lebaran kali ini Fatimah tidak dibelikan baju. Fatimah tidak bersedih. Fatimah anak sederhana. Menurut pendapat kalian, kalian pilih setuju atau tidak setuju? Ya, pilih setuju. Yang kedua, Iqbal selalu tersenyum dan memberi salam ketika bertemu dengan teman-temannya. Senyum itu termasuk ibadah yang harus kita lakukan setiap hari. Kalau kita senyum ya anak-anak setiap hari, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Ayo kalian pilih pahala atau tidak? Kalau pilih pahala, jadi tersenyumlah setiap hari. Tapi jangan berlebihan ya. Pilih setuju. Yang ketiga, Andi tidak mau diajak main ke warnet. Andi merasa itu pemborosan. Setuju. Baiklah anak-anak, sudah selesai ya tentang percentangan tadi. Ya, selanjutnya untuk tugas kalian bisa kalian kerjakan halaman 57 nomor 1 sampai 15. Halaman 57 sampai 59. Hanya jawabannya saja di buku tulis. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Pesan dari Bu Mei, tetap semangat, jaga kesehatan dan jangan lupa tersenyum. Baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.